Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para siswa dan juga orang tua yang akan mengakses dashboard di Gfit. Maka video ini akan menjadi tutorial cara penggunaan dashboard untuk siswa dan juga orang tua. Mari kita simak bersama-sama. Oke, pertama-tama kita masuk pastinya ke dashboard ya, ke dashboard Gfit atau website yang bisa diakses melalui link yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini tampilan awalnya di bagian beranda. Jadi kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, di sini ada empat pilihan dashboard ya. Ada pilihan dashboard, ada siswa dan orang tua, guru dan sekolah, masyarakat dan juga pihak dinas. Jadi silakan langsung nanti pilih di menu nih, lihat menu di yang bagian dashboard siswa dan orang tua. Nah, di bagian ini juga akan ada preview gambaran dashboard dari Gfit yang nantinya akan bisa diakses oleh siswa dan juga orang tua. Oke, langsung saja kita masuk ke pilihan dashboard yang untuk siswa dan orang tua ini ya. Kita klik lihat menu. Oke, di dalam lihat menu ini atau di dalam dashboard siswa dan orang tua ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita tarik ke bawah saja. Nah, nanti ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pemetaan minat cabang olahraga. Ini untuk mengetahui minat dari siswa atau anak-anak terkait cabang olahraga yang mereka sukai, yang mereka minati. Kemudian yang kedua adalah self report, aktivitas fisik mingguan yang bisa diisi secara berkala dan berkelanjutan setiap minggunya untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik dari siswa setiap minggunya. Kemudian dashboardnya, profil kebugaran siswa nanti kita bisa login melalui NISN. Jadi mohon diperhatikan untuk diingat NISN dari siswa tersebut. Oke, pertama kita masuk ke pemetaan minat ya. Jika siswa ingin mengetahui minat di salah satu atau di beberapa cabang olahraga, langsung kita klik, maka akan muncul tampilan form seperti ini. Langsung kita isi. Mungkin kita coba langsung praktek ya. Kita coba ini menggunakan akun saya. Nanti bisa langsung menggunakan akun masing-masing. Nama lengkap diisi sesuai nama lengkap. Sebut saya Anang Bagus Prakoso. Jenis kelaminnya laki-laki, L untuk laki-laki, B untuk perempuan. Nah, untuk NSN silakan diketik sesuai dengan NSN masing-masing. Jika tidak tahu bisa langsung cek di data Kemendikbudrismen ini ya untuk NSN masing-masing. Saya pakai NSN yang terserah saya untuk contoh. Nah, terus asal sekolah kita sesuaikan dengan asal sekolah masing-masing ya. Saya pakai Subur Jaya di sini. Jadi nanti sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian NPSN. Nah, untuk NPSN sekolah ini bisa tanya ke pihak guru atau pihak sekolah atau bisa langsung cek di sekolah data Kemdikbud ini untuk NPSN sekolah yang dimaksud. Dimaksudkan di sini saya NPSN sekolah ini kita buat 1 sampai 8 saja, tapi nanti disesuaikan dengan NPSN di sekolah masing-masing. Jenjang kelasnya kita buat kelas 6, kelas spesifik. Nah, ini jika satu angkatan itu terdiri dari beberapa rombel atau beberapa kelas gitu ya. Jadi misalkan ada 6A, 6B, 6C, maka bisa ditulis 6A misalkan gitu. Tapi jika tidak ada, hanya satu rombel, maka tulis tidak perlu diisi atau bisa langsung dilewati. Kemudian kota asal atau kabupaten, di sini ada pilihan opsi masih Surabaya dan Sidoarjo. Saya klik Sidoarjo. Nah, langsung nanti muncul pertanyaan yang sangat menarik, sangat simpel ini ya. Nanti silakan isi sesuai preferensi masing-masing seperti itu. Jadi nanti kurang lebih ada sampai 8 pertanyaan, nanti diisi sampai selesai. Nah, ini ada beberapa opsi, silakan dipilih sesuai minatnya, gitu ya. Nah, nanti bagian ini yang paling penting adalah diingat NISN-nya, karena yang untuk login tadi adalah NISN, oke? Sekarang kita move ke yang lain, kita pindah ke yang tadi, dashboard tadi. Nah, ini kita untuk self report juga sama. Ini bisa diisi langsung oleh siswa ataupun bisa didampingi oleh orang tua. Diisi sesuai aktivitas. Waktu pengisian mulai dari minggu pertama sampai minggu ke 24 silakan diisi secara rutin dan teratur dan diisi sesuai kenyataan yang ada ya agar menghasilkan hasil yang sesuai. Diisi nama lengkap dan sebagainya sesuai dan apa dilengkapi sampai dengan selesai. Itu. Ini untuk form. Kemudian kita langsung saja masuk ke
ke bagian eh, pengisian atau bagian login ke dashboardnya. Oke, ya ini kita akan masuk ke login ke dashboard siswa atau orang tua. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Nanti, nah, akan muncul seperti ini. Bisa kita langsung tuliskan NSN yang sudah kita masukkan tadi atau sesuai dengan ISN masing-masing. Karena saya tadi menuliskan NSN seperti ini, maka saya juga akan tuliskan yang sama. Kemudian kita klik login. Nah, ini akan muncul halaman dashboard ya, yaitu yang pertama terkait peminatan cabang olahraga siswa. Jadi nanti dari sini kita bisa menganalisis atau mengetahui minat di beberapa cabang dari siswa tersebut. Ini nama, ada jenis kelamin, kelas, dan nama sekolah misalkan. Nah, rekomendasi yang utama adalah taekwondo. Jadi sebesar 83% cocok. Jadi ini top 5 rekomendasi terbaik yang khusus atau yang diminati oleh siswa tersebut. Terkait ini adalah kebanyakan ini ya. Terkait kontak fisik atau olahraga yang memprioritaskan terhadap kontak fisik seperti tinju, bola, taekwondo, judo, dan atletik. Nah, ini nanti ini untuk urutannya ini top 10 ada taekwondo dan sebagainya ini kurang lebih sama skornya jadi ini bisa dibolak-balik pokoknya yang spesifik itu terkait kontak fisik gitu ya. Kemudian untuk kita lanjut di next page kita klik. Nah, ini terkait kebugaran jasmani dan IMT siswa. Nah, hasil ini itu didapatkan dari hasil tes siswa di sekolah yang dilaksanakan oleh guru. Jadi, jika guru sudah melakukan input data atau sudah melakukan tes kebugaran, maka hasilnya akan kelihatan. Tapi jika belum, maka kita bisa minta hubungi pihak sekolah atau pihak guru dari siswa tersebut. Nah, ini kita bisa tahu identitas, kategori MT ini termasuk gizi lebih. Jadi ada beberapa kategori seperti gizi baik, gizi kurang, gizi lebih, dan gizi dan obesitas. Mohon maaf. Kemudian kategorinya ada empat, yaitu kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Gitu ya. Terus ini ada kita bisa tahu tren setiap kategorinya, apakah naik, apakah turun, gitu ya, setiap periodiknya. Kemudian kita juga bisa spesifik ke periodik, misalkan ke periodik satu, gimana IMT-nya, oh ternyata baik, kategori kebugarannya cukup, terus periodik 2 dan sebagainya ini bisa kita spesifikkan di setiap periodiknya. Oke. Kemudian kita bisa next page lagi untuk mengetahui halaman selanjutnya. Ini itu terkait antropometri. Nah, sini kita bisa tahu kondisi tubuh atau antropometri dari siswa seperti tinggi badan, berat badan, dan juga IMT yang tadi. Nah, di sini bisa ketahui tinggi badannya sekitar 135,9, berat badannya 36,43. Kemudian ini bisa kita tahu trennya, trennya menaik atau turun terkait berat badan dan tinggi badan. Kemudian ini beberapa dimensi tubuh seperti rentang lengan, tinggi duduk, dimensi tangan, dan sebagainya. Ini untuk mengetahui antropometri dari siswa tersebut. Nah, dan ini untuk kemampuan fisiknya, jadi guru melakukan beberapa tes, yaitu terkait kebugaran, antropometri, dan kemampuan fisik. Jadi bisa langsung kita ketahui dan terhubung dengan dashboard siswa ini. Jadi ada identitas, ada hasil vertical jump, sprint, rule drop test, zigzag run, manual toes test, dan juga pesak test. Ini menggambarkan kemampuan fisik siswa yang sudah didapat dari hasil tes yang dilakukan di sekolah. Jadi ini kelihatan. Bisa kita ketahui periodiknya naik apa turun, apakah stagnan, apakah turun, naik atau turun ya, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita next page. Dan ini yang terakhir yaitu terkait aktivitas fisik. Jadi kita bisa ketahui aktivitas fisik mingguan siswa, apakah dia eh, semakin menaik atau turun trennya, dan juga kita bisa tahu jenis aktivitas fisik yang sering dilakukan oleh siswa tersebut. Apakah dia suka bermain trampolin, lebih suka bermain gadget, dan sebagainya. Dari sini kita bisa tracking terkait itu. Kemudian ini untuk rata-rata durasi yang dilakukan. Jadi apa aja yang jadi favorit, yaitu misalkan workout 21,8 menit gitu ya, dan sebagainya. Nah, mungkin itu cukup untuk tutorial terkait
cara penggunaan dashboard untuk siswa dan orang tua. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada beberapa pertanyaan, bisa langsung hubungi pihak Civit di website yang ada di Civit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.